Shalom adik-adik. Kakak-kakak, biar lebih semangat lagi kita sapa yuk adik-adiknya yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Gimana ya kabar adik-adiknya di rumah sekarang? Sehat kah? Sehat dong. Kakak-kakak sehat semua? Semuanya sehat. Iya, pasti semangat kita untuk mengadakan kebaktian kita hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita perkenalkan dulu yuk yang dari song leader. Dari kakak, ada Kak Nospi, Ada Kauli, ada Kak Novita, Ada Bang Arlen. dan ada pemusik kita adalah Bang Abdi. Dan inang pendeta kita adalah Inang Agustina Silitonga. Dan multimedia kita adalah ada Kakak Rahel yang cantik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita mengenal minggu apa sih minggu ini? Minggu apa ya, Kak? Minggu ini adalah Minggu Quasimodogeniti. Agak susah ya, Kak, diucapkan. Apa sih artinya? Artinya adalah seperti bayi yang baru lahir yang haus akan air susu yang murni. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk biar semangat lagi kita bernyanyi dari Ku Menang, Ku Menang. Tapi kita undang adik-adiknya berdiri semuanya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Nah, adik-adik, kita mau bersaat teduh, kita berdoa. Ikutin Kak Nospi ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. untuk hari ini Untuk hari ini kami kembali kami kebaktian sekolah minggu. kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati kami Tuhan berkati kami Tuhan agar kami dapat agar kami dapat memuji, memuji, memuliakan namamu memuliakan namamu dan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai kebaktian kita. Kita mengangkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 549, Holandak Dana. Adik-adik semua nyanyi ya.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Teguhkan iman kami, agar kami selalu menuruti kehendak-Mu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang kelima berbunyi demikian. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka,
serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku UND Sekolah Minggu, UND Sekolah Minggu 170 ayat 1 dan 2, Ia Aiksan Tetek. Adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali. Lalu kita mau bernyanyi setinggi-tingginya langit. Siapa yang pernah lihat langit? Aku pernah lihat langit. Iya, kalau langit itu tinggi enggak ya? Tinggi banget, Kak. Di awan ya, Kak? Iya, tapi ada yang lebih tinggi. Apa itu, Kasih Kak? Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih
epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 14. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, kakak mau tanya nih, kakak pernah nggak berdoa dalam nama Yesus? Pernah, Kak. Luar biasa ya nama Yesus itu. Iya, luar biasa. Untuk itu, yuk kita nyanyi dalam nama Yesus lebih semangat lagi. Dari Ende Sekolah Minggu nomor 44. Iblis dikalahkan. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, setelah ini kita ada warta sekolah minggu. Oke, sebelumnya adik-adik duduk dulu yuk, supaya kita bisa mendengar lebih baik lagi. Oke, selamat beribadah untuk adik-adik.
serta mama papa yang ada di rumah, dan selamat hari Minggu Quasimodo-Geniti bagi kita semua, adik-adik dan mama papa juga. Nah, pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. untuk adik-adik dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun dari pada tanggal 13 sampai dengan 19 April 2020. Ayo kakak-kakak dan adik-adik di rumah kita nyanyikan selamat ulang tahun bersama-sama. Ya. Yesus memberkati, kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik, Padamu adik, selamat ulang tahun. yang nomor 3 ada bahan untuk Minggu 26 April minggu depan agar dibaca terlebih dahulu, yaitu dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, yaitu kesetiaan Allah. Dibaca ya adik-adik di rumah ya untuk minggu depan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus Lehon Hatorangan dari buku ND nomor 30 ayat 1. Yesus lehon hatorangan, habis taran mangatu sihat kami. Lehon matana marnida, dohot roha naum boto dalani. Asa toko maradopon doimi mardalanami, asa digomgomi dolimi mahami. Kita bernyanyi sekali lagi. Yesus lehon hatorangan, habis taran mangatut sihat kami. Lehon matana marnida, dohot roha naum boto dalani. Asa toto maradopon dohimi mardalanami, asa digomgomi dolimi mahami. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Ina. Ya, masih tetap semangat ya walaupun ibadah masih tetap di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik di rumah boleh ya Alkitabnya dibuka.
Sudah dibuka? Oke, pintar. Kita akan baca dari sini. Inang akan baca dari sini dan adik-adik silakan memperhatikan Alkitabnya di rumah ya. Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini minggu kita disebut dengan Minggu Quasimodogeniti. Nah, siapa yang tahu artinya? Tadi kakak sekolah minggu kita sudah kasih tahu ya artinya. Ya, artinya adalah seperti bayi yang baru lahir yang haus akan air susu yang murni. Adik-adik di rumah suka kan minum susu? Sama Inang juga suka minum susu. Kenapa kamu minum susu? Biar sehat, biar kamu bertumbuh, biar kuat. Nah, seperti itulah hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita boleh bertumbuh dalam firman Tuhan, yang selalu haus akan firman Tuhan, yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa yang di tangan Inang? Apa ini ya? Warnanya merah. Ya tidak begitu besar sih, tapi mama papa atau mama kita di rumah pasti sering deh masak ini. Masak menggunakan ini. Apa namanya adik-adik? Coba perhatiin. Tomat kak, tomat Inang. Tomat. Nah, Tomat merah. apel. Tomat. Wah, salah, ini bukan apel. Stroberi. Enggak, ini terlalu besar kalau stroberi. Jambu ya Inang? Jambu. Hah? Jambu? Jambu kayaknya nggak ada yang warna merah ya jambu. Ayo, kakak Rahel dulu yang ada di sana. Ini apa namanya? Iya, namanya ini tomat. Tapi adik-adik tomat ini macam-macam loh. Ada yang sebesar ini, ada yang ketek kali nih, kecil kali nih. Nih, ini tomat juga nih. Ini agak mahal harganya nih. Namanya tomat cherry. Di kampung Inang banyak nih, ada 2 nih. Nih, ini namanya tomat cherry. Lalu ada lagi satu lagi adik-adik. Ini suka juga dibuat memasak, apalagi masak tauco nih. Mama-mama yang suka masak tauco suka pakai ini nih. Ini tomat apa namanya? Tomat hijau. Iya, pintar-pintar adiknya ini ya. Iya, adik-adik kalau buah yang Inang bawa ini atau tomat yang Inang bawa ini Inang belah, gak apa-apa ya, Inang belah sedikit ya. Biar kalian tahu ada apa di dalam tomat ini ya. Aduh. Yeay, ini dia adik-adik. Lihat nih.
Di dalamnya ada banyak biji-bijinya. Tuh lihat tuh, ada biji-bijinya. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan nggak? Iya, jadi kalau inang belah lagi ini, nih dibelah lagi seperti ini. Wah, inang keluarkan isinya, tapi harus inang kasih di piring deh. Tunggu ya. Adik-adik jangan keluar-keluar ya. Jangan tinggalin televisinya atau handphone mama papanya. Diam di tempat ya. Jangan lari-lari dulu. Nah, di sini nih adik-adik. Sudah inang belah nih. Ada yang hijau. Nah, di sini ada biji-bijinya. Ini biji yang tomat yang hijau tadi. Ini tomat yang merah. Ya. Nah, kalau biji-bijinya ini akan ditanam, dia pasti tumbuh adik-adik. Ada yang tumbuh, ada juga yang layu seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Inang simpan dulu deh. Ininya peralatannya, nanti adik-adik takut pula lihatnya ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa suatu ketika Tuhan Yesus bercerita tentang buah perumpamaan. Tahu nggak apa perumpamaan? Iya pintar, aduh pintar banget adiknya, contoh ya. Contoh, perumpamaan itu contoh. Jadi Tuhan Yesus bercerita tentang sebuah perumpamaan, contoh mengenai bagaimana seseorang itu mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik pegang telinganya yang di rumah, ayo pegang telinganya. Telinga kita ini berfungsi buat apa? Buat mendengar, benar 100 buat kamu, buat mendengar. Nah Yesus memberikan contoh atau menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang penabur katanya dalam Alkitab. Tetapi mungkin agak susah kalian pahami tentang seorang penabur. Ini juga sering dikatakan tentang seorang petani. Tentang seorang petani, ya tuh. Udah lihat ya gambarnya ya. Jadi ada seorang petani atau seorang penabur pergi ke ladang membawa benih untuk ditaburkan. Dan sampai di ladang ia mulai menaburkan benih tanamannya. Seperti biji tomat tadi. Kalau inang tanam di sebuah polybag atau nih di seperti tanah ini seperti itu ya. Inang tabur seperti itu. Ada 3 hal yang bisa akan kita lihat dengan benih yang ditabur ini. Seperti itu. Pertama dia tumbuh, kemudian mati. Kedua, dia tumbuh seperti itu dan akan berlipat ganda hasilnya. Tetapi ada lagi yang lain, dia sama sekali nggak tumbuh adik-adik seperti itu. Nggak tumbuh sama sekali. Batangnya nggak kelihatan, akarnya nggak kelihatan, daunnya pun nggak kelihatan. Nah seperti itu proses pertumbuhannya. Nah adik-adik, ketika benih yang ditaburkan oleh seorang petani itu jatuh, ada yang jatuh ketika dia taburkan, ada yang jatuhnya di pinggir jalan katanya. Di pinggir jalan. Nah, kamu pernah kan ngelewatin jalan? Iya. Nah, ketika ditaburkan benih atau terjatuh di pinggir jalan, orang injak-injak tuh adik-adik, kamu ketika benih yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak orang dan ada burung yang memakannya, kira-kira hidup nggak ya benih yang ditaburkan petani itu? Mati adik-adik. Dia nggak akan tumbuh karena apa?
Karena benih itu sudah diinjak dan benih itu sudah dimakan burung. Kalau sudah dimakan burung kan berarti benihnya sudah gak ada lagi seperti itu. Nah, orang yang seperti ini Tuhan Yesus katakan bahwa ketika orang mendengarkan firman Tuhan hatinya keras, gak mau menerima firman itu. Gak mau. Gua kagak mau dengan firman Tuhan, bosan dengan firman Tuhan. Apaan itu firman Tuhan? Gak ada apa-apanya itu firman Tuhan. Nah, ketika hati kita seperti itu, maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Nah, kemudian yang kedua adik-adik, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu, tapi ada sedikit tanahnya seperti itu. Benih ini tumbuh seperti itu, mulai keluar akarnya, batangnya seperti gambar itu. Tapi ada matahari nih adik-adik, matahari itu kan panas ya. Walaupun saat ini kita membutuhkan matahari yang panas buat mematikan virus corona katanya. Tapi buat tumbuh-tumbuhan yang hidupnya hanya di tanah yang tipis ternyata itu tidak baik. Ketika benih itu tumbuh dan terik matahari panas menimpa dia atau jatuh di tempat atau di benih yang tumbuh, maka benih itu pun menjadi layu dan mati. Nah, ini Tuhan mau katakan ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan telinganya seperti itu, tetapi tidak serius seperti itu. Dia sih waktu dibaca, iya bagus itu firman Tuhan seperti itu. Hanya sebatas itu doang. Tapi ketika dia gelisah, dia takut seperti itu. Lalu firman Tuhan itu pun tidak bekerja di dalam hatinya. Dan firman Tuhan itu pun tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Lalu yang ketiga adik-adik, benih yang ditaburkan oleh seorang petani tadi ternyata ada juga yang jatuh di semak duri katanya. Di semak berduri seperti itu. Nah, semak berduri itu kamu pernah lihat tumbuhan rumput yang berduri, apa namanya ya? Iya Putri, malu pintar. Rumput yang berduri itu kan tajam-tajam ya, akarnya juga itu sangat kuat sebenarnya. Kalau kita mau tarik dia seperti itu, tangan kita bisa luka loh adik-adik. Nah, benih itu ada yang jatuh di situ seperti itu. Dia tetap tumbuh. Tapi yang lebih besar tumbuh adalah semak durinya. Sehingga benih yang tumbuh tadi dihimpit itu adik, dihimpit kayak kita. Seperti itulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan telinganya. Ketika ada masalah hidup, ada pergumulan hidup seperti kita ini adik-adik yang bergumul dengan corona, dengan COVID-19. Kamu mau gak seperti benih yang ditaburkan di semak berduri ini? Gara-gara corona kamu jadi, gak benar itu Tuhan itu ada, gak benar itu firman Tuhan itu gak berkuasa menyembuhkan, gak benar itu. Nah seperti itu, gak bisa ya adik-adik. Kalau kita berprinsip seperti itu maka benih itu pun akan menjadi layu dan mati. Karena apa? Karena lebih besar rasa kekhawatiran kita, rasa takut kita, merasa putus asa kita dibandingkan dengan firman Tuhan yang seharusnya bertumbuh semakin besar dan besar dan besar. Dan yang keempat adik-adik, benih yang ditaburkan oleh seorang petani tadi ada yang jatuh di tanah yang subur. Seperti ini tanah yang subur tadi nih. Kalau misalnya bibit tomat tadi ditaburkan di sini atau bibit cabai, bibit bayam ditaburkan di tanah yang ada batunya, tidak ada semak durinya seperti itu, maka bibit tadi itu akan bertumbuh
dimulai dari akarnya, batangnya, daunnya sampai dia berbuah berlipat-lipat ganda, 100, 60, 30 dan lain-lain. Nah, ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dengan telinganya, dengan hatinya yang bersih dan yang suci, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh semakin baik dan baik seperti itu. Semakin besar dan besar, semakin kuat seperti itu, semakin tinggi dan kemudian berbuah yang banyak dan lebat. Nah, adik-adik, mari. Kalian kan sudah sering mendengarkan firman Tuhan, maka lakukanlah firman Tuhan itu, jangan hanya sekedar mendengarkan. Kalian harus memakai telinga kalian, hati kalian untuk tetap dengar dan mau melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sangat berkuasa atas hidup kita. Seperti lagu kita nanti ada dinyanyikannya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kau mau bertumbuh. Kalau kau mau bertumbuh, maka bacalah kitab suci, doalah tiap hari, maka kau akan bertumbuh dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kau dan membuat engkau semakin tegar dalam menghadapi apapun di tengah-tengah hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memiliki telinga yang Kau ciptakan, yang seharusnya kami pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sebenarnya harus suci dan kudus untuk boleh menyambut dan menerima firman Tuhan. Supaya kami boleh bertumbuh semakin kuat, semakin tinggi, semakin besar, bahkan akan berbuah yang lebat, berlipat ganda dalam perjalanan hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, baik susah maupun senang, baik sehat ataupun sakit, baik pada saat ini masih kami harus berjuang untuk melawan virus corona, dan kami percaya dengan firman Tuhan yang kami dengarkan dengan baik, dengan hati yang tulus dan bersih, maka kami akan mampu melewati masa sulit di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, kabulkanlah permohonan kami ini di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi persembahannya nanti dikasih sama mama papanya, nanti mama papanya akan sampaikan ke gereja. Yuk, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 32 ayat 1, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami,
kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.